Kenapa dengan Google saja kita percaya, tapi dengan Al-Quran itu kita tidak pernah? Ayo, ayo coba jawab, ya enggak? Pernah enggak jika kita ada kesulitan, kita mencari di Al-Quran? Padahal Al-Quran itu komplit loh. Kenapa dengan Google saja kalau ada masalah kita larinya ke Google? Tapi Al-Quran, aku jawab sepengetahuanku aja ya. Ini sepengetahuanku, pemahamanku seperti ini. Tapi sekali lagi, ya seperti biasa, apa yang aku katakan janganlah dianggap ini sebuah kebenaran, apalagi sampai meyakininya. Jangan. Sekali lagi, apa yang aku katakan ini hanyalah sebuah bahan untuk kita merenung, untuk kita berpikir. Oke ya. Jadi gini, kalau menurutku, kenapa kok bisa terjadi golongan-golongan dan mereka menganggap golongannya itulah yang paling benar? Ya, itu karena yang dipakai pikiran. Yang dipakai mereka itu adalah pikiran. Makanya kan dulu kan pernah saya ngomong sama sampean, ayo sinkronkan antara hati, pikiran, dan lisan. Kalau hati bilang A, ya pikiran dan lisan usahakan bilang A. Jangan hati bilang A, pikiran bilang B, ntar lisan bilang C, kan gak sinkron. Makanya jadi gini, kenapa saya bilang pakai pikiran? Iya, karena kita manusia, ya itu emang kodratnya kita manusia itu memang seperti itu. Ayo, sekarang saya tanya sama sampean, jika ada orang yang berbicara, itu kalau kita itu melihat itu orangnya yang berbicara atau apa yang dibicarakan? Sok, monggo. Iya, maksudnya gini, jika kita mendengarkan sesuatu nasihat atau sesuatu perkataan, yang kita lihat itu orang siapa yang berbicara atau apa yang dikatakannya. Siapa yang berbicara kan? Ya itu. Jadi rata-rata kita itu melihat itu hanya dari siapa yang berbicara, bukan dari perkataannya. Makanya itu. Makanya ya jangan heran jika terjadi banyak golongan-golongan, terus mereka menganggap dirinya itu golongannya itu yang paling benar, paling lurus. Ya wajar, ya karena ya dipakai pikiran itu. Lah iyalah, ya kan, ya seperti yang saya bilang tadi, rata-rata dari kita itu manusia, termasuk saya ini. Kalau saya bilang kita berarti termasuk saya, itu melihat dari siapa yang berbicara, bukan dari apa yang dikatakannya. Jadi kalau ibaratnya yang berbicara itu seorang ustadz atau seorang kiai yang disukai, nah, kalau bukan, baratnya bukan orang ini, aku nggak mau dengarkan, walaupun yang kita bicarakan itu kebenaran, baratnya seperti itu. Jadi kita itu terlalu mengagung-agungkan
kita itu terlalu apa ya namanya ya, sama seseorang itu kita itu terlalu basa Jawa niki kagum, kekaguman berlebihan, jadi mendewakan. Iya kok, itu maksudnya. Contohnya gini aja lah. Jika ada seorang, mohon maaf sebelumnya, mohon maaf sebesar-besarnya, bukan niat untuk menjelekkan suatu orang atau seorang siapa, enggak. Cuman gini, jika ada seorang pelacur, mohon maaf ini bukan pelacur ya, tunasusila lah, saya bilang tunasusila, sama aja ya, seorang wanita tunasusila, kemudian ada seorang laki-laki datang, kemudian wanita itu berkata sama laki-laki itu, "Mas, mbok ya sudah, sampean itu udah punya istri, udah punya anak, mbok ya sudah cukup, jangan nakal lagi." Yang dibicarakan benar nggak yang dikatakan oleh wanita itu? Benar, ya kan? Benar. Tapi jawabannya apa? Pasti, "Alah, kamu itu pelacur aja ngomongnya kayak gitu." Karena yang dia lihat adalah orangnya, siapa yang berbicara. Padahal si wanita itu menasehati yang benar. Lah kalau umpamanya nggak ada laki-laki yang datang ke kamu, terus kamu dapat duit dari mana? Nah, ada aja alasannya pokoknya. Intinya gitu. Tapi jika yang berbicara itu seorang ustadz atau seorang kiai, udah pasti kita langsung menerimanya, walaupun yang dibicarakan itu adalah provokasi. Pernah menemuin nggak? Mungkin ada seorang ulama atau seorang ustadz, seorang kiai, dia berdakwah atau berkhotbah dengan menggebu-gebu, jika soal seperti ini sesat, orang seperti ini sesat, kita harus melawan, kita harus gini bla 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 bla. Isinya itu provokasi, saling menjelekkan sesama, menghujat, menghakimi. Tapi apa jamaahnya? Takbir. Ya enggak. Tapi jika yang ngomong itu orang, kelihatannya itu orang biasa, orang awam, dinasehati paling, "Alah, kamu itu siapa? Ngomong, orang kamu aja kelakuannya kayak gitu, bisa-bisanya ngomong kayak gitu." Ya pasti seperti itu. Karena apa? Yang dipakai itu pikiran kita, bukan hati. Jika yang dipakai hati, ya dipakai itu hati nurani, kalbu, insya Allah nggak akan seperti itu. Jika kita pakai hati, kita nggak peduli siapa yang ngomong, siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicarakannya yang kita ambil. Nah kalau yang dibicarakannya itu memang benar, ya kita terima. Tapi kalau yang dibicarakannya itu menurut kita itu kurang baik, kurang benar, ya udah diam, nggak usah komen. Iya toh? Makanya kan ada peribahasa, tuntutlah ilmu itu seperti ilmu padi, makin tua makin merunduk. Iya toh mbak? Sampean lihat padi itu loh, pohon padi, padi itu loh, kalau ibaratnya, kalau bahasa Jawanya mekatak, katak lah,
Dia mulai keluar bunganya, mulai keluar biji padinya, tapi belum berisi. Itu pasti kan naik menjulang tinggi, iya kan? Berdiri, dia naik ke atas. Tapi ketika padi itu mulai tua, mulai berisi, dia makin berisi, makin merunduk. Iya toh Mbak. Nah, kalau kok ada padi itu udah tua, udah kuning, itu masih berdiri, masih ndegek, berarti itu padi kopong, nggak ada isinya. Ya jadi ya sama seperti kita, makanya ibaratkan diperbahasakan menuntut ilmu itu jadi ilmu seperti ilmu padi itu ya seperti itu. Emang itu fase semuanya fase, stepnya memang harus seperti itu, karena saya juga mengalami. Saya juga mengalami seperti itu Mbak. Fasenya memang harus seperti itu. Saat kita menerima, kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan pengetahuan, maka kita akan merasa sombong, kita akan merasa bangga. Aku lebih mengerti, aku tahu, aku ngerti. Jadi kita melihat orang lain itu apa dia itu, merendahkan, kita angkuh, sombong. Karena emang itu fase seperti padi, kita harus berdiri dulu. Tapi kita makin tahu, makin ngerti, makin tahu siapa diri kita, lama-kelamaan kita menunduk. Harusnya menunduk. Harusnya kita menunduk. Karena pada hakikatnya kita udah tahu siapa diri kita ini, bahwa ternyata kita ini bukan siapa-siapa. Makanya menunduk. Banyak-banyaklah bersyukur. Udah. Nah, kalau masih ada yang degek, masih ada yang sombong, berarti kopong, gak ada isinya. Ilmu yang dia pelajari selama ini, yang dia dapatkan itu sia-sia. Seperti itu Mbak. Itu kalau menurut versiku seperti itu. Makanya kan aku pernah bilang kan sama sampean, Al-Quran itu bukan hanya sekedar mushaf. Itu hanyalah mushaf yang tertulis seperti buku, itu hanyalah mushaf. Sejatinya Al-Quran itu ada di dalam hati kita. Apa yang aku lihat yaitu Al-Quran. Jadi makanya pernah dengar nggak liriknya syair tanpa watan Mbah Gus Dur? Kan ada Al-Quran Karim Wahyu Minulya, tanpa ditulis pun bisa dibaca. Jadi tanpa ditulis pun sebenarnya Al-Quran itu bisa dibaca. Iya enggak? Makanya kan saya bilang garpu talanya dipakai. Loh, Al-Quran itu isinya itu komplit loh. Segala macam apa permasalahan kita, entah masalah dunia, entah masalah apapun, pengetahuan, teknologi atau apapun, itu semuanya ada di Al-Quran. Makanya saya selalu ingatkan garpu talanya dipakai. Iya toh Mbak. Lah kita itu loh, kalau kita ada problem, kita ada masalah, kita nyari itu kemana mesin pencarian tercanggih di dunia ini? Google kan. Kalau ada masalah, ada problem, kita ketik di Google. Nah, kita sama Google aja percaya kok. Iya toh. Padahal kadang Google itu menyesatkan loh.
Google, YouTube itu kadang menyesatkan. Tapi kita percaya, jadi andalan. Lah, kenapa dengan Google saja kita percaya, tapi dengan Al-Quran itu kita tidak pernah? Ayo coba jawab, ya enggak? Pernah enggak jika kita ada kesulitan, kita mencari di Al-Quran? Padahal Al-Quran itu komplit loh. Kenapa dengan Google saja kalau ada masalah kita larinya ke Google? Tapi Al-Quran, yang penting ngaji, ya kata Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin sampai minal jinnati wan nas. Katam. Enak banget tuh ngono ki. Ntar balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Nyampe minal jinnati wan nas. Katam lagi. Ya nggak ada yang salah dari itu semua, nggak ada yang salah. Daripada nggak baca, ya itu loh. Mendingan baca, minimal lah. Tapi mbok ya jangan hanya dibaca. Ya kita lihatlah isi dalamnya lah. Biar kita itu tahu isinya Al-Quran itu seperti apa. Semuanya itu ada kok jawaban tentang segala macam hidup, permasalahan, problematika kehidupan, itu semuanya ada di Al-Quran. Dan itu pasti jawaban, pasti ada jawabannya di Al-Quran segala macam masalah kita itu. Wes tau, aku berani jamin. Makanya saya selalu ingatkan, garpu talanya dipakai, garpu talanya dipakai. Sampean udah buktikan sendiri toh. Tapi lupa lagi. Iya mas, lupa ya mas. Iya mas, lupa ya mas. Alah. Iya enggak? Makanya ya udah mbak, makanya biarin aja toh. Mau golongan ini mau itu, ya udah biarkan aja. Ya kalau kita itu sudah tahu intinya, ya sebenarnya nggak ngaruh kok. Mau orang bilang apa-apa itu nggak ngaruh kok. Karena kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Ya kalau bergolong-golong seperti itu yang kita pakai masih pikiran, ujung-ujungnya apa toh? Kita sombong, saling kontok-kontokan, saling salah menyalahkan. Gimana? Loh mbak, gini mbak, ya memang jika ada seseorang itu yang pernah belajar di pondok pesantren atau belajar di universitas Islam atau apa itu memang ada nilai plus-plusnya, memang lebih ada nilai plus-plusnya daripada kita yang awam, yang tidak pernah belajar atau yang hanya ngaji di majelis. Tapi bukan berarti mereka itu adalah yang terbaik, yang mengerti, belum tentu. Nah sekarang logikanya gini mbak, jauh-jauh kita belajar ibaratnya sampai ke Mekah, ke Madinah, ke Al-Azhar, ke Mesir. Kita mondok 10 tahun di Gontor, di Tebu Ireng, atau di mana terserah. Ya. Nah ini yang lebih jauh itu ya Timur Tengah itu ada yang belajar di Yaman, di Arab, di Mesir, di Turki, atau di mana Israel, atau di Hungaria, atau di Swedia, buh lah. Tapi ketika balik
kembali ke Indonesia dengan segudang ilmu yang sudah dipelajari di sana. Yang ada hanya apa? Memprovokasi, menjelek-jelekan sesama manusia, menjelek-jelekan sesama, menghujat, bahkan sampai mengkafir-kafirkan. Loh, ngapain kalau cuma belajar dapatnya kayak itu jauh-jauh sampai ke Arab, sampai ke Mesir? Kalau ternyata kita belajar di sana kita dapatnya cuma seperti itu,